Hei, apa kabar mendengar? Namaku Dimas dari Fakultas Teknik Universitas Surabaya tahun 2020 akan menemani pendengar selama kurang lebih 5 menit dengan pembahasan-pembahasan yang menarik tentunya. Oh iya, kali ini saya tidak sendiri nih. Saya ditemani oleh teman saya. Bro, Halo, ya saya Rudi Novianto dari Fakultas Teknik Informatika dari UBA juga. Saya akan menemani Abdullah Dimas untuk membantu podcastnya. oke. Bro, gimana sih kabarnya hari ini? Baik bro, sehat aja, gak positif kok. Oh, alhamdulillah lah. Ya, kegiatannya selama pandemi ini apa sih, Bro? Ya biasa aja sih, WFH, kuliah online, masih tak keluar rumah juga. Situ sendiri gimana? Oh, sama sih, nggak jauh beda ya. Nah, aku sendiri sih juga takut. Serem bro virus ini. Penyebarannya yo cepet banget lah. Banyak Hmm. korban jiwa yang disebabin sama virus ini. Oh, ngingetin juga ya gejala-gejala nih. Iya Kayak ya. virus eh virus ini nih ya kayak demam, batuk kering, kelelahan. Kalau situ ngerasa salah satu dari gejala itu cepet-cepet lah ke dokter lah. Kalau enggak ya ke rumah sakit gitu loh. Tapi kadang-kadang ada yang tanpa gejala loh bro. Oh, Virusnya bahaya juga ya. wis. Iya, ya lebih bahaya yang tanpa gejala itu sih. Soalnya ya kita nggak tahu gitu loh. Kita nggak tahu orang itu terpapar atau enggak. Eh, Pokoknya intinya jangan anggap remeh lah soal virus ini. Nah, banyak juga korban jiwanya karena virus ini menyerang sistem saluran pernafasan. Biasa juga disebut SARS. Menurut informasi sih, virus ini disebarin dari Cina melalui kelelawar ya. Di Cina juga Hmm. menjadi Oke. negara yang berstatus zona merah pertama kali. Yang berarti sudah banyak orang yang terpapar, bahkan banyak korban jiwanya. Ketika kita sesak nafas itu bisa jadi kita terpapar juga ya bro ya. Oh, bisa jadi sih, tapi coba aja lah cek ke dokter atau enggak ke rumah sakit. Biasanya di situ sih dikasih tes ya. Kita kayak tes swab test atau rapid test gitu. Oh iya, dengar-dengar Surabaya juga menyediakan fasilitas seperti itu ya. Benar lah, pemerintah kota menyediakan fasilitas untuk melakukan rapid test saja sih. Tapi untuk melakukan swab test, pihak pemerintah menyediakan bantuan potongan harga aja untuk melakukan tes swab. Menurutmu pemerintah kota udah baik belum sih menangani pandemi yang sekarang ini? Hmm, Menurutku lumayan baik ya, karena pemerintah Surabaya juga menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mengurangi penyebaran virus ini dengan mengadakan penyemprotan desinfektan di perumahan maupun di perkampungan, mengadakan program Kampung Tangguh Wani Jogo Surabaya yang melibatkan peranan warga tuh untuk membantu berjaga di setiap kampung dan melakukan program penyemprotan juga di lingkungannya. Pemerintahan juga menyediakan bilik penyemprotan di setiap titik keramaian dan juga bilik penyemprotan untuk kendaraan di pintu kota dan perbatasan kota juga. Baik juga ya penanganan pemerintah. Kira-kira ada buruknya nggak sih? Ya, soal buruk juga ada lah. Buruknya ya ketika rapid test itu dibuka. Jadi orang-orang pada bergerombol, pada rame-rame untuk mendatangi pos rapid test tersebut, menyebabkan keramaian. Ya, keramaian itu sih menurutku yang bikin virus juga bakal tersebar lebih cepat lagi. Pemerintah juga mengadakan patroli malam untuk mengurangi keramaian-keramaian yang ada di kafe, di rumah makan, maupun di sekitaran jalan. Tapi menurutku itu semua kurang efektif ya, karena tanpa sengaja petugas-petugas tersebut ada yang membawa virus yang tidak kasat Hmm. mata itu dan menyebabkan Ya juga. satu tempat yang menyebarkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Menurutku cara tersebut kurang efektif karena dapat memperluas dan mempercepat juga virus ini. Kita kan nggak tahu juga, bro. Ya benar juga sih bro. Virusnya juga nggak kelihatan ya. Jadi tanpa sadar kita nggak
kita juga bisa menyebarkan virus tersebut. Bener juga sih. Menurut informasi juga yang tak baca ya, Surabaya itu pernah jadi salah satu kota yang berstatus zona merah loh. Sampai ribuan korban jiwa dan juga korban yang terpapar sama virus ini. Juga banyak relawan-relawan garda terdepan juga yang terpapar virus Yeah. COVID-19 ini. Memang miris lah. Oh iya bro, dengar-dengar Surabaya juga sempat berstatus zona hitam ya? Oh ya, bener banget lah. Aku pernah baca juga itu permasalahan itu karena populasi korban jiwa yang tinggi ya dan juga meningkat tajam. Tetapi pemerintah sudah menangani masalah itu dengan sosialisasi agar tidak ada yang keluar rumah juga dan mengisolasi diri dari keramaian untuk mengurangi membludaknya populasi orang yang terpapar virus ini. Cepat juga ya reaksi dari pemerintah. Dengan solusi tersebut, Surabaya perlahan pulih dari zona hijau menjadi zona orange, yang menandakan bahwa populasi yang terpapar virus ini sudah lebih berkurang. Bener banget tuh. Eh, aku ngingetin aja ya buat para pendengar agar tetap di rumah, jaga kesehatan dan juga jangan lupa mencuci tangan sesering mungkin. Dengan begitu, kita membantu pemerintah untuk melindungi negara kita dari serangan virus ini. Terima kasih, sekian podcast dari kami. Siap.